losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. MotoGP Jepang. Masalah Pecco Bagnaia pindah ke Alex Marquez. Butuh keajaiban agar gelar tak dikunci di Motegi. There's something that'll have what you need. Bencana menjadi kata yang kurang mengenakan bagi Alex Marquez. Mulai hari pertama di Motegi, Alex terlihat kesulitan di saat dia butuh hasil di atas rata-rata. Untuk menjegal Mark mengunci gelarnya, motor Ducati Desmosedici yang dia tunggangi malah sulit diajak bekerja sama. Alex menempati peringkat ke-15 dalam catatan waktu lap tercepatnya pada latihan bebas MotoGP Jepang. Ini membuat Alex untuk pertama kalinya dalam musim ini gagal lolos langsung ke kualifikasi 2, yang mana syaratnya harus menempati posisi 10 besar di sesi latihan. Pagi ini adalah bencana. Tidak begitu bencana di siang hari, latihan. Saya akan bilang begitu, karena setidaknya kami punya hal-hal positif dalam time attack dengan ban lunak, di mana Alex juga tak dapat meningkatkan waktu lapnya pada run terakhir. Selain momen hampir terjatuh saat lap cepat, dia mengaku kurang beruntung karena banyak bendera kuning, di mana penurunan performa Alex karena sensasi buruk pada ban depan motornya. Saya tidak bisa menghentikan motornya dan kesulitan di sana, dan Motegi sendiri trek yang menuntut pengereman. Alex harus menghadapi tantangan besar untuk memperpanjang peluangnya dalam perburuan gelar juara. Karena Mark cuma perlu menambah keunggulannya di klasemen atas Alex sebesar 3 poin lagi dalam 2 sesi balapan untuk menguncinya. Dan 3 poin itu setara posisi ke-13 saat balapan utama. 3 poin juga menjadi selisih minimal antara para pembalap di 4 besar dalam Grand Prix race. Mark sebenarnya kesulitan pada awalnya, tetapi masih bisa menembus 3 besar dalam latihan dengan lesatan di penghujung sesi. Podium bisa jadi harga mati bagi Alex. Pasalnya dia harus selalu finish di depan kakaknya itu, kalau mau aman. Dan menariknya, masalah yang dialami Alex adalah masalah yang dihadapi Francesco Bagnaia musim ini. Kurangnya dukungan pada ujung depan motor. Desmosedici dikeluhkan Bagnaia di tengah krisis yang mengubahnya dari pembalap tersukses Ducati menjadi nyaris penggembira. Bagnaia berhasil tampil kompetitif sejak hari pertama MotoGP Jepang. Bahkan dirinya berhasil memuncaki latihan bebas pertama. Bagnaia sempat mencetak waktu lap tercepat dalam latihan sebelum berakhir di urutan ke-7. Saya merasa bagus. Saya bisa mengerem dengan baik. Saya membuat sedikit perbandingan dari latihan bebas tahun lalu. Dan hari ini saya mengerem dengan sedikit lebih keras. Seperti pada 2024, saya posisi ke-1 saat latihan bebas pertama dan posisi ke-7 di sesi yang kedua. Saya harap itu pertanda bagus. Situasi ini sangat kontras, di mana terlihat dari bagaimana seluruh pembalap Ducati GP24 seperti Alex gagal menembus 10 besar latihan, sementara penunggang GP25 semuanya berhasil di 10 besar. Kesuksesan Bagnaia mengundang sorotan semenjak penurunan signifikan yang dialaminya dan turut mempengaruhi kabar dirinya tentang masa depan di Ducati. Sky Sport Italia melaporkan sejumlah perubahan pada motor juara MotoGP. 2 kali itu seperti swing arm hingga peranti pengatur ketinggian yang diambil dari tahun lalu. Meski begitu, dari tahun ini, jagat MotoGP belajar agar jangan terburu-buru menyimpulkan akhir dari nestapa Bagnaia. Meski tanda-tandanya positif sekalipun. Bukan hanya sekali Bagnaia terlihat semringah dengan peningkatan yang dirasakan hanya untuk dikecewakan. Kemudian, dia pun kali ini enggan memasang target muluk-muluk. Target besok adalah berada di 5 besar. Bahkan di kualifikasi, saya akan mencobanya, ungkap Bagnaia. Dalam sesi kualifikasi, Bagnaia berhasil menjadi yang tercepat. Sedangkan Alex yang datang dari kualifikasi pertama berada di grid 8 dalam balapan pendek yang sudah berlangsung. Bagnaia keluar sebagai yang tercepat, dirinya bahkan tak tersentuh oleh pembalap lain seperti Marquez yang harus puas di posisi kedua.
Sedangkan Alex Marquez finish di posisi 10 dan menyelesaikan balapan dengan 0 poin. Tugas semakin berat harus ditempuh oleh Alex Marquez di race utama nanti, di mana saat ini Bagnaia sedang dalam kondisi terbaiknya. Jika Alex ingin mengunci gelar runner-up dirinya harus finish di depan Pecco dan Bezzecchi pada race hari Minggu nanti, di mana menurut Mimin mungkin itu akan sulit. Tapi apapun bisa terjadi dalam balapan. Jadi pantas kita tunggu kebangkitan Alex Marquez. Mampukah dirinya merangsang ke depan dari awal start? We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.